Tugas untuk lecture ya Waalaikumsalam. tentang trauma torak. Halo, halo. Halo dokter. Iya, halo Kita dokter. mulai ya. Jadi Baik, dokter. trauma torak kita tentunya harus tahu organ yang ada di torak ya. Di mana 25% trauma torak itu merupakan suatu multi trauma ya. Jadi artinya bukan hanya torak gitu ya. Jadi bisa disertai dengan trauma pada kranial, ya, abdomen, dan ekstremitas ya. Dan di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau gangguan di torak itu berhubungan dengan breathing ya. Sehingga angka kematiannya cukup tinggi yaitu sampai 25%. Dan ternyata tindakan operasinya pun tidak banyak yang diperlukan ya. Jadi tidak semuanya harus dengan tindakan operasi. Mohon maaf Hanya, dokter. Ya. Mohon maaf dokter, belum tampak dokter untuk slide-nya dokter. Kalau di saya sudah kelihatan. Yang lain? Jadi itu hanya ini dokter apa? File-filenya saja dokter. Ini saya udah. Yang lain? Ricky Sama gimana, dokter. Sama dokter. Sama dokter. Sama dokter belum terlihat. Sama dokter. Sama dokter. Saya belum udah terlihat. membuka ini. Sama dokter. Ya jadi gimana nih? Mungkin di stop share dulu kali dokter, nanti di Ulang lagi. Nah ini kali ya. Ini? Ya, Ada dokter. Lihat Ada dokter. Ya oke. Kemudian Temu headset. Ya. ya secara anatomi. Halo. Dek, yang Halo, lain dokter. di-mute-in aja. Iya dokter. Kecuali Dokter. yang lain di-mute-in, kecuali Ricky. Iya dokter. Ya. Kemudian ini adalah anatomi toraks ya, di mana di dalam rongga torak itu terdapat paru-paru kiri dan kanan, jantung, kemudian ada pembuluh darah besar di sana, ya. Kemudian ada tulang belakang, ya, tulang koste, tulang klavikula di situ, ya, maupun di bawahnya ada diafragma. Kemudian ini adalah masih anatomi ya, yang sudah saya sebutin tadi. Nah, di mana bila rongga pleura tekanannya menjadi positif, ya, kamu lihat paru-paru kanan nih, kelihatan nggak tanda panah saya, Riki? Ki, kursor saya kelihatan nggak, Ki? terlihat dokter. Nah, ini lihat ada benda tajam nih yang menembus ke cavum pleura. Jadi cavum pleura itu antara paru-paru dan dinding dada ya. Nah, di situ terdapat rongga yang disebut dengan rongga pleura. Nah, jika tekanan positif di dalam cavum pleura ini, maka paru-paru menjadi kolap ya. Ini paru-paru kanan yang jelas terlihat kolap. Nah, kemudian untuk pemeriksaan pada trauma maupun torak ataupun yang lainnya, ya itu kita harus selalu ingat dengan primary survey dan secondary survey, ya. Di mana primary survey itu terdapat airway, breathing, circulation seperti itu ya. Yang sifatnya adalah langsung mengancam nyawa. Sedangkan secondary survey itu hanya potensial mengancam nyawa. Ya, seperti DE,
ya. D itu disability, E-nya itu exposure. Kemudian yang mana sih yang kita sebut dengan primary survey yang dibilang mengancam nyawa itu? Pada RW adalah obstruksi jalan napas, kemudian pada breathing adalah seperti open pneumotorak, tension pneumotorak, flail chest, contusio paru, hematotorak masif, ya. Sedangkan yang gangguan sirkulasi itu seperti tamponade jantung, ya. Kemudian manifestasinya apa? Bisa sesak, stridor, serak, ya, untuk RW. Dan dia umumnya namanya juga gangguan RW. Biasanya dia justru sulitan untuk berbicara, jadi untuk menjawab sulit. Makanya untuk pemeriksaan RW pertama kali yang sederhana kita tegur aja dia siapa namanya, itu kita sapa ya. Kemudian bagaimana jika terjadi obstruksi RW, tindakannya apa? Tentu tindakannya yang pertama kali adalah membebaskan jalan napas, ya. Nah, membebaskan jalan napas bisa salah satunya dengan menggunakan intubasi, ya. Padahal kan banyak ya. Kalau sumbatannya di atas, bisa dengan tracheostomi misalnya. Terus jika terdapat deformitas, bisa kita melakukan tarikan dari apa itu yang terjadi deformitasnya ya, dengan bantuan alat apapun. Kemudian untuk open pneumotorak, jadi maksudnya pneumotorak tapi ada hubungan antara dunia luar dengan cavum pleura, itu yang disebut dengan open pneumotorak. Tentunya ini kan permasalahannya adalah di breathing, ya. Jadi di mana terjadi gangguan ventilasi, ya, lewat lokus atau cedera yang terdapat di dinding dada. Nah, jadi celakanya pada open pneumotorak itu terjadi itu hanya dalam satu arah. Jadi udara yang tekanannya udara dari luar bisa masuk ke cavum pleura, ya. Sedangkan gimana untuk udara yang ada di cavum pleuranya? Untuk mengeluarkannya dan mempertahankan kondisinya itu dengan cara memasang kasa 3 sisi gitu. Kalau kasanya itu 4 sisinya dia terbuka begitu aja, maka tekanan cavum pleura meningkat. Dia sama dengan tekanan atmosfer, ya, sehingga paru-paru kolap. Tapi kalau dengan memasang kasa 3 sisi ini, di waktu paru-paru mengembang, tekanan di cavum pleura lebih tinggi daripada tekanan atmosfer, sehingga udara yang terperangkap di cavum pleura bisa keluar pada yang satu sisi. Nah, sedangkan di saat udara yang di atmosfer ingin masuk ke dalam, ada efek klep lah dari kasa 3 sisi ini. Tapi jangan diartikan benar-benar kasa ya, kasa bolong gitu ya. Kalau kasa kan dia nggak tembus udara, tentunya bukan kasa, tapi plastik yang dipasangkan umumnya. Bukan kasa, walaupun di mana-mana kita selalu ngomongnya kasa 3 sisi, tapi bukan kasa ya, karena harus kedap udara gitu. Nah, untuk kasa 3 sisi ini sifatnya hanya temporary ya. Untuk definitifnya, untuk mengatasinya kita tetap menggunakan chest tube ya.
chest itu dada, cup itu selang gitu ya, selang dada yang menggunakan drainase dengan sistem water seal ya. Jadi karena menggunakan air sebagai seal-nya, nah, jadi disebut dengan water seal drainase, gitu ya. Nah, kamu lihat itu selangnya yang dari dinding dada masuk ke botol, dia harus terus lewat dari permukaan air, ya. Jadi ujungnya itu harus selalu tenggelam. Diperhatiin ya, nanti waktu ketemu kasusnya, kalau selangnya di atas permukaan air, ya nggak ada seal-nya, gitu ya. Nah, jadi selangnya yang di dalam botol itu harus di dalam air, nggak boleh di atas permukaan ya. Gitu. Kemudian bagaimana dengan tension pneumotorak ya? Tension pneumotorak itu maksudnya pneumotorak yang tekanannya tinggi sekali, yang tension gitu. Nah, ini mengancam nyawa, ya, sangat mengancam nyawa, maka harus disegerakan tindakan pada kasus seperti ini. Bagaimana tension pneumotorak ini bisa kita ketahui? Apakah dengan pemeriksaan radiologi, ronsen torak? Tidak boleh ya. Jadi kita harus secara klinis mengetahui apa itu tanda-tanda dari tension pneumotorak ya. Dari gambar ini aja kan kelihatan ya. Misalnya nanti bising napas, menghilang di paru yang kolap ya. Kemudian trakeanya bergeser gitu ya. Biasanya disertai dengan hipotensi pasiennya gitu. Ya, selain dari sesak napas itu sendiri. Nah, tindakannya apa untuk kasus ini? Yaitu kita lakukan needle dekompresi. Di mana letak needle-nya itu biasanya kita letakkan di mid clavicula, sisi yang bersangkutan pada ICS 2 ya. Gitu. Dengan apa? Ya dengan jarum apa aja gitu. Jarumnya lebih besar lebih baik. Nah, setelah ditusukin jarumnya dicabut. Tidak, biarin aja dia jadi open pneumotorax simple ya, yang sederhana daripada tension ya. Nah, setelah dia menjadi simple pneumotorax, baru kalau kalian mau melakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen itu baru dikerjakan gitu ya. Jadi emergency ataupun hal yang life threatening-nya udah terlewati dulu gitu. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi ya. Jadi pada tension, trakeanya terdorong, terus ada distensi dari vena jugular, bisa juga disertai hipotensi ya, sampai dengan shock. Kemudian tindakannya ini yang tadi dibilang needle dekompresi ya. Setelah itu lanjutkan tetap dengan chest tube ya, dengan menggunakan teknik drainase menggunakan water seal ya. Kemudian gimana dengan flail chest, yaitu dada melayang atau mengambang, terus contusio paru, sama aja ya. Prinsipnya ini masih merupakan gangguan breathing ya. Nah, bagaimana kondisinya itu ya. Ini gambar-gambarnya ya. Jadi waktu inspirasi paru-paru itu harusnya kan mengembang ya. Karena tekanan di intrapulmonalnya meningkat gitu. Sedangkan waktu ekspirasi harusnya paru-paru itu karena tekanannya meningkat ya, dia mendorong ke jalan napas ya. Nah, terjadilah pergerakan dari tulang-tulang yang
melayang di dinding dada itu. Jadi dia berlawanan dengan pergerakan dinding dadanya. Nah, flail chest ini terjadi pada fraktur koste yang melebihi dari 2 segmen. Jadi kalau cuma 1 segmen kita nggak akan nemu ini yang namanya flail chest, gitu ya. Dan sifatnya multiple fraktur, gitu. Nah, bisa kita lihat dengan adanya pernapasan paradoksal. Nah, bagaimana dengan kondisio parunya gitu. Itu sangat menjadi perhatian buat kita ya. Jadi memar parunya jadi masalah. Nah, jadi dari kasus-kasus ini yang menjadi perhatian kita adalah RW dengan breathing ya. Kita harus selalu menjaga jalan napas. Kemudian jangan lupa kita memonitoring PO2 maupun CO2. Kemudian bagaimana dengan saturasi oksigennya, ya? Nah, bagaimana dengan masif hematotorak? Jadi maksudnya perdarahan yang banyak di dalam rongga torak ya. Itu yaitu perdarahan yang lebih dari 1.500 cc. Itu. Dan ada juga yang mengartikan masif itu jika waktu kita sudah masang WSD, itu perdarahannya yang keluar dari chest tube-nya itu lebih dari 200 cc per jam. Nah, itu bisa diklasifikasikan juga dengan masif hematotorak. Kemudian tindakan sama aja ya, tetap pasang chest tube juga. Cuma karena ini adalah hematotorak masif, tentunya kita harus mencari sumber dari perdarahan itu di mana, dan membutuhkan tindakan torakotomi untuk mencari sumber dari perdarahan, ya, untuk menghentikannya, gitu ya. Kemudian tamponade jantung. Tamponade jantung ini udah merupakan gangguan dari pergerakan otot-otot jantung, ya. Nah, di mana tamponade ini dia ada darah yang terperangkap di dalam kafum perikardium gitu. Nah, itu yang akan mengganggu pergerakan dari otot-otot jantung. Apa tanda-tandanya? Mirip sama tension tadi, ya. Baik itu adanya distensi dari vena jugular, ya, vena di leher, kemudian bunyi jantungnya menjauh, kemudian pergerakan dari, ya namanya gangguan jantung ya, jadi nadinya cepat tapi kecil ya. Kecil itu maksudnya kekuatannya kecil ya, cepat tapi kecil, halus gitulah ya. Nah, bagaimana tindakannya kalau pada tamponade jantung? Tindakannya adalah perikardiosintesis ya. Kalau tadi pada tension pneumotorak, ini delta kompresi ya. Nah, apa sih ciri khas darah yang berada di perikard? Yaitu darahnya tidak membeku. Kenapa darahnya tidak membeku? Darahnya tidak membeku dikarenakan tidak adanya oksigen di daerah situ, sehingga darah tidak membeku ya. Tapi kalau darah itu udah ketemu oksigen, dia pasti membeku gitu. Terus perikardiosintesis, kenapa pasang EKG? Ya harus pasang EKG sebagai monitor kita. Jangan sampai kita menusukkannya itu sampai ke jantung. Itu kayak Raden dimatiin aja dulu ininya, apa namanya, mikrofonnya, jangan ganggu ya. Sudah saya ini. Ya. Kemudian ini caranya.
Jadi caranya itu dari PX gitu ya, prosesor sifoideus itu di tengah diarahkan ke arah tip dari skapula kiri gitu mengarahkannya. Nah, disitulah kira-kira kita nanti akan menusuk perikard ya. Tusuk sambil diaspirasi gitu ya. Pas ketemu darah, nah udah berhenti. Sedot aja darah itu gitu ya. Nah, yang potensial mengancam nyawa itu pada secondary survey ya. Nah, itu seperti fraktur koste, simple pneumotorak, hematotorak tapi yang non masif ya, maupun kontisio paru. Nah, begitu juga dengan robekan pembuluh darah besar. Nah, robekan pembuluh darah besar ini kalau dia di leher, di tangan, ya, nah, itu enak bisa dilihat ya, bisa dilihat, jadi bisa dibalut tekan. Tapi kalau di dalam torak gimana caranya? Nah, itu dia, perhatikan ada apa tidak masif hematotorak, ya, atau perdarahan yang di intratorakal, misalnya di mediastinum kah, jantung kah, gitu ya. Kalau kita buka malah hilang efek tamponnya, malah mengerikan ya. Pasiennya malah bisa mati segera. Terus bisa aja terjadi robekan pada trakea ya, trakea yang di bagian intratorakal maksudnya ya, bukan yang di servikal, ataupun robekan-robekan di bronkus maupun esofagus ya. Padahal esofagus ini lebih di posterior dan lebih ke kiri secara anatomisnya dari trakea gitu ya. Nah, berarti cukup berat gitu ya. Cuma celakanya di belakang vagus itu ada os vertebrae ya, cervicalis. Jadi kalau ada benda tumpul sekalipun tentunya dia bisa mencederai ya, karena dia ditumbuk di antara dua benda keras ya. Gitu. Nah, ini gambaran ronsen dari fraktur koste ya. Yang koste yang kita lihat ini koste posterior, bukan koste anterior ya. Koste anterior susah kita melihatnya karena kan dia jaringannya cartilage ya, bukan osteum seperti gambar ini. Nah, kalau fraktur-fraktur seperti yang sederhana yang digambar ini, saya pikir tidak diperlukan tindakan untuk operatif ya, karena itu masih dianggap dengan fraktur yang stabil ya. Kemudian simple pneumotorak udah ngerti lah ya. Nah, ini udah ngerti ya. Ini lihat, Ki, mana yang pneumotorak Ki? Kiri apa kanan Ki? Riki? Yang kiri, dokter. Yang kiri itu ini Ki, yang kiri Ki. Ini pneumotorak Ki. Kanan, dokter. Oh, berubah. Lu yang benar yang mau kiri apa mau yang kanan? Hah? Ini kiri nih. Ini kanan. Yang pneumotorak yang mana? Kanan, dokter. Kanan. Yang kanan. Ini yang hitam ini udara itu kan radiolucent. Ya, hitam. Nah, ini yang putih-putih ini paru, ini lobus superiornya, inferiornya. Ya. Gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat dari sini, ini pneumotoraknya sederhana. Kenapa? Lihat nih trakeanya. Ki, mata lu lihat nih ke layar. Ki, lihat nih, trakeanya di tengah nih. Ya. Jadi ini dibilang simple pneumotorak. Kalau trakeanya geser ke sisi yang sehat, jadi geser ke kiri, baru itu yang disebut tension. Tapi kita nggak boleh mendiagnosis tension dengan ronsen ya. Harus secara klinis.
Nah, tidak semua perlu pemasangan WSD katanya. Ya, kalau jumlahnya kecil, tapi umumnya kalau saya pasti langsung saya pasang chest tube dengan WSD. Ya. Nah, Ki, lihat lagi Ki. Dari yang ini nih, kiri apa kanan yang hematotorak? Yang kanan, dokter. Yang ini. Iya. Yang ini kiri juga nih. Lihat ini tumpul. Ini lihat nih tumpul nih sudutnya. Ini kanan kiri lo mah dijebak mau aja. Nah, sekarang ini kiri apa kanan? Ki? Ini yang kanan, Dok. Ya, yang kanan. Ini sudut costophrenicus angle-nya ya. Tumpul ya. Sedangkan ini kan masih tajam ya. Gitu ya. Wah, nyesel sedikit jadi ketua ditanyain terus. Nyesel, Ki. Nah, ini contusio paru ya. Jadi ada ventilasi tambahan. Lihat aja nih, memar nih. Jadi ada gambaran radio opak di ampek paru kiri. Ya. Dah, habis tuh. Ada yang mau nanya nggak? Halo? Ada yang mau nanya nggak? Belum. Halo? Udah, cukup. Sudah sangat jelas dokter penjelasan. Aduh, alhamdulillah kalau sangat jelas. Ya udah ya, makasih ya. Jelas dokter. Saya Baik, dokter. hari ini ya. Sama-sama Terima kasih dokter. banyak dokter. Ya, ya, assalamualaikum. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Amin dokter. Kasih dokter. Buat ketua kelompok nanti jangan lupa ya abis ini mau Zoom sama Dokter Dwi Robi. Oke bosku. Jangan lupa juga yang belum absen, Dokter Andi, mendingan absennya sekarang aja. Biar nggak Baik, baik. sekelompok. Oke bosku. Siap bosku. Narkom, lecture,